Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Desinova dengan NIM 250410705158. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Jam'u Al-Quran, mata kuliah Ulumul Quran, dan dosen pengampu Ibu Ani Marlia MPD. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu terjaga keasliannya. Salah satu bentuk penjagaannya tersebut adalah melalui proses yang dikenal sebagai Jam'u Al-Quran. Jam'u Al-Quran bukan sekedar proses penulisan tetapi merupakan upaya sistematis yang melibatkan hafalan, pencatatan, verifikasi, dan standarisasi yang dilakukan sejak Nabi hingga masa para khalifah. Pengertian Jam'u Al-Quran secara bahasa yaitu jam'u berarti mengumpulkan, dan secara istilah Jam'u Al-Quran adalah proses menghimpun seluruh ayat Al-Quran baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan hingga menjadi satu mushaf yang utuh dan terjaga. Pengumpulan ini terjadi dalam dua bentuk, yaitu fi as-sudur yang artinya dalam dada atau melalui hafalan, dan yang kedua yaitu fi as-sudhur dalam tulisan maupun melalui tulisan. Latar belakang Jam'u Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun sesuai kebutuhan umat. Kondisi saat ini yaitu tradisi hafalan sangat kuat, kemudian yang kedua yaitu media tulis terbatas, yang ketiga yaitu wahyu sesuai peristiwa atau asbabun nuzul. Namun setelah Nabi wafat muncul tantangan yaitu banyaknya penghafal wafat dalam peperangan, kemudian Islam menyebar luas dan munculnya perbedaan cara membaca. Karena itu diperlukan proses pengumpulan dan standarisasi. Kemudian tahapan Jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran secara histori terbagi menjadi 3 fase utama, mulai dari masa Rasulullah sampai hingga standarisasi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, yaitu fase penghafalan dan pencatatan. Yang pertama yaitu Jam'u fi as-sudur, yaitu melalui hafalan. Para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap. Dan yang kedua yaitu adalah Jam'u fi as-sudhur, yang artinya penulisan. Penulisan ini dilakukan oleh para sekretaris wahyu seperti Zaid bin Sabit di atas media seperti pelepah kurma, lempengan batu, tulang binatang, dan kulit kayu. Catatan ini masih terpisah dan belum dibukukan menjadi satu mushaf. Yaitu ciri-cirinya pada masa ini yaitu yang pertama Al-Quran belum dikumpulkan dan sah mushaf dalam satu mushaf. Kemudian yang kedua yaitu susunan ayat sudah teratur, dan yang ketiga yaitu penulisan masih terpisah-pisah, dan yang keempat yaitu hafalan menjadi metode utama. Jadi disimpulkan pada fase ini Al-Quran sudah lengkap tetapi belum dibukukan. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang disebut fase kodifikasi pertama. Tahap ini merupakan pengumpulan catatan yang berserakan menjadi satu naskah atau mushaf yang utuh. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang. Zaid bin Sabit memimpin tim untuk mengumpulkan catatan berdasarkan verifikasi ketat. Setiap ayat harus memiliki bukti tulisan asli dari masa Nabi dan kesaksian dari 2 orang sahabat. Seluruh catatan yang berserakan berhasil disatukan dalam satu lembaran-lembaran yang disebut mushaf, kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, dan yang terakhir yaitu Hafsah bin Umar, istri Nabi. Kemudian yaitu pada tahap masa Utsman bin Affan. Islam sudah menyebar luas di Persia hingga Afrika Utara, memicu perbedaan dialek atau yang disebut dengan lahjah, yaitu perselisihan kirat di wilayah militer seperti pembatasan
Armenia, tentara dari Syam dan Irak hampir saling mengkafirkan karena perbedaan cara baca. Hudzalfah yaitu bin Al-Yaman melaporkan hal ini kepada Utsman. Kemudian Utsman membentuk komite yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy agar standar dialeknya adalah dialek Quraisy tempat Al-Quran turun. Kemudian penyebaran Utsman membuat beberapa salinan, ada yang menyebut 4, 5, atau 7 salinan dan mengirimkannya ke pusat-pusat kota seperti Makkah, Syam, Basrah, Kufah, dan 1 disimpan di Madinah, Mushaf Al-Imam. Pada pemulihan untuk mencegah konflik di masa depan, Utsman memerintahkan semua catatan atau mushaf pribadi lainnya untuk dibakar atau dimusnahkan agar hanya ada 1 standar tunggal. Jadi pada perbedaan utama, Abu Bakar yaitu mengumpulkan tulisan yang berserakan agar tidak hilang. Tapi jika Utsman yaitu menyatukan umat dalam 1 cara baca atau Raim Utsmani agar tidak terjadi perpecahan. Perkembangan setelah masa Utsman bin Affan, perkembangan Al-Quran berfokus pada penyempurnaan tanda baca, tashkil, dan estetika penulisan, yaitu yang pertama pemberian tanda baca pada masa Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua yaitu pembedaan huruf, dan yang ketiga yaitu standarisasi harokat modern, dan yang keempat yaitu atau yang terakhir yaitu penyebaran qiraat. Dan dapat disimpulkan bahwa hikmat dari jam'u Al-Quran yaitu yang pertama dapat menjaga keaslian Al-Quran, yang kedua yaitu menghindari kehilangan ayat, yang ketiga yaitu menyatukan umat Islam, yang keempat yaitu memudahkan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Jadi keistimewaan jam'u Al-Quran yaitu dilakukan secara kolektif, sangat teliti, menggabungkan hafalan dan tulisan, serta bersifat mutawir. Jadi dapat dianalisis jika dibandingkan dengan kitab lain, Al-Quran memiliki susun penjagaan berlapis, tidak hanya bergantung pada tulisan tetapi juga hafalan, dan diverifikasi oleh banyak sahabat. Hal ini ditunjukkan di Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang terjaga serta historis dan memiliki sanad yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa jam'u Al-Quran adalah proses panjang yang dimulai dari masa Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Melalui proses ini, Al-Quran dikumpulkan, diverifikasi, distandarisasi sehingga tetap asli, utuh, dan terjaga hingga saat ini. Sekian, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai jam'u Al-Quran. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.